Haleluya. Shalom jemaat semua. Shalom. Kayaknya kurang semangat. Shalom jemaat semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul, kita boleh sama-sama melayani Tuhan, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari semuanya kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, kami ada sampai saat ini semua layanan kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Sebabnya saat ini kami ada di tempat ini, rinduan kami rindu Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau. Itu sebabnya kami mengutarukan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang menguduskan kami, melayakkan kami, bahkan mengampuni kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menaikkan setiap pujian, penyembahan kami, pengagungan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami mengutarukan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja. Kau ambil alih pelayanan saat ini, sehingga kami yang datang, kami bersukacita di dalam Engkau. Kami dipenuhi dengan sukacita oleh karena Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang percayakan untuk melayani. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu, otoritas-Mu berdaulat dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menaikkan pujian kami menaikkan kuasa-Mu di tempat ini. Ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, kami percaya itu yang akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Sekali lagi Engkau urapi kami semua, jemaat-Mu yang hadir juga Engkau urapi, sehingga kami penuh dengan kebebasan untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja. Bersatu hati kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hanya kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah, semua sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Bentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apa. Kami sama-sama memuji Engkau, kami sama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 amin Tuhan. Kami mau datang Tuhan, kami mau menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau dengan rasa ucapan syukur kami Tuhan padamu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau diam Tuhan di hadirat-Mu ya Tuhan. Jamalah kami Yesus, amin, 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 Tuhan.
Semuanya ada sukacita, amin. Kayaknya belum semuanya senyum. Semuanya ada sukacita, amin. Dialah segalanya bagiku.
sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan dapat selalu berguna Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan kami akan membawakan korban persembahan yang pertama ya Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh bersilakan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas anugerah Tuhan kita bisa beribadah bersama ya. Salah satu sisi saudara ya, kita dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing, entah dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, terlebih tugas-tugas kita di dalam pribadi kita, tugas kita dalam hal kerohanian kita, harus jaga, harus terus menerus. Kenapa saya katakan ini, saudara? Harus lihat ya, saudara, bahwa betul-betul untuk kedatangan Yesus kedua kali tidak lama lagi, saudara. Ya, tidak lama lagi, karena mau tidak mau, saudara, saya sudah bilang lalu ya, beberapa waktu lalu, saudara lihat terus ke Israel ya, apa yang sedang terjadi di sana, karena itu kata Alkitab. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan tidak lama lagi datang, dan kita lihat terus peperangan di sana, saudara, karena memang Tuhan Yesus akan datang di sana ya, kedua kali dia turun di sana, kata firman Allah, dan semua mata akan melihat dia datang kembali. Dan tentu itu ya sudah, saudara, ya memang akan didahului dengan perang dunia ketiga, begitu ya, Armageddon dan lain sebagainya. Tapi saya katakan ini bukan untuk menakuti, tapi hanya berkata tadi, jaga terus iman kita, berlomba isi neraca, karena ketika peristiwa itu datang pun kita tidak perlu takut, Tuhan akan angkat kita. Dan dibawa kita langsung, saudara, ya, dipisahkan, saudara. Makanya tetap jaga iman kita. Amin. Ya, saudara, kita akan kembali pada topik pembahasan kita, saudara, tentang kita membahas sekarang tentang kebangkitan iman. Ya, kebangkitan iman, dan kita sudah membahas minggu lalu, saudara, tentang faktor-faktor, saudara, kenapa iman itu bisa turun. Kita belajar lalu, saudara, mulai dari Simon ya, pada waktu dia juga turun imannya karena ada faktor masalah pribadi. Nah, saudara, kita membahas yang kedua ini, saudara, kita masuk faktor yang kedua untuk kita supaya cross check, saudara, sehingga ketika kita mendengar firman Allah, kita cross check ke iman kita. Oh iya ya, kadang-kala ada persoalan-persoalan pribadi atau masalah pribadi juga kadang-kala mempengaruhi iman, yang dimana minggu lalu saya katakan harusnya kita berusaha untuk memisahkan persoalan dan masalah itu, dipisahkan dengan iman.
Sehingga apapun persoalan masalah, posisi iman kita tetap mau datang pada Tuhan. Amin ya. Nah, saudara, mari kita masuk pada poin yang kedua yang akan kita bahas, saudara. Faktor yang kedua, saudara, itu faktor dari perkataan dari orang lain, saudara. Jadi kalau minggu lalu tentang pribadi, saudara, ini dari luar. Saudara, ada faktor dari luar, dari orang lain. Ya, mari kita memulai pembacaan, saudara, dari Bilangan 14 ayat 1. Jadi saudara akan perhatikan ya, oh ternyata ada faktor dari luar mempengaruhi iman. Iman itu bisa turun, saudara, dari orang lain. Nah, ini juga perlu untuk dijaga, saudara. Mari Bilangan 14 ayat 1 kita akan baca, saudara. Sampai ayat 10 saja ya. Atau sampai 11. Mari bangkit berdiri di lantai bawah juga, mari bangkit berdiri. Di lantai bawah bangkit berdiri. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara ya. Pemberontakan umat Israel, perikopnya. Ayat 1, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segala pemuda berkata kepada mereka, panas kiranya kami mati pada Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bingung dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang berpamitan negeri itu mengoyakkan pakaiannya Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan yang menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam kepada pembentar kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampakkan kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 11 sama-sama, 2-3. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, saya cerita sedikit, saudara ya. Kalau saudara lihat di sini bahwa ada pihak orang Israel, saudara, itu mereka marah kepada Yosua dan Kaleb. Dan mereka ajukan kepada Musa, dan kita lihat sampai Musa itu sujud. Musa juga berkata, Tuhan bagaimana menghadapi ini? Saudara, apa yang menjadi alasan bagi mereka, saudara? Marah kepada Yosua, ini orang Israel. Ketika itu, saudara, kan sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa ini menyuruh supaya 12 suku orang Israel itu diambil orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik di setiap suku ada perwakilan satu, pilih yang terbaik, yang terhebat, yang terpintar bagi mereka yang pemberani. Jadi singkat kata 12 suku ini diutuslah mereka, saudara, mengintai tanah Kanaan. Setelah mereka pergi mengintai tanah Kanaan, saudara, berapa hari? 41 kalau jadi salah ya. Mesti mundur ini, saya agak lupa itu. Kalau ada yang bisa dapat, saudara, berapa hari? 50 hari. Berapa? Ya, 40 hari. Setelah 40 hari, ayatnya di mana? Mesti ada ayat. Ayat 25. Setelah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ya, oke.
Kita ini saudara hati-hati bicara saudara. Jadi kadang-kala kita bicara itu sudah kasih tahu ayat, tapi landasannya mesti ada. Tapi kadang-kala saya mesti tergerak saya mesti butuh datanya saudara, faktanya mesti ada. Nah, setelah mereka mengintai 40 hari saudara, pulanglah mereka kembali dari pengintaian tanah Kanaan. Nah, setelah mereka pulang saudara, 12 orang melihat hal yang sama di satu titik. Seandainya saudara di sini baik di lantai atas, lantai bawah ya, sekalipun saudara di lantai bawah melihat dari monitor, saudara melihat saya, melihat di satu titik saja, melihat saya. Tetapi saudara, ketika saudara menceritakan saya, saudara kan ada yang cerita tentang positif, ada yang cerita tentang negatif. Nah, 12 suku ini saudara, ketika mereka setelah mengintai, mereka lihat, waduh, orang di Kanaan itu adalah orang yang raksasa, orang enak, orang pemakan manusia, kanibal mereka itu. Kalau kita ke sana, kita bisa dimakan sama mereka. Nah, ini yang berkata itu ada 10 orang. Saudara, ketika mereka berkata itu membuat laporan terbuka baik kepada Musa dan Harun, saudara, 12 suku ini, tetapi didengar oleh orang Israel. Ketika saudara, orang Israel ini dengar, saudara, orang Israel punya iman, itu cium, saudara, langsung takut. Nah, ini yang saya bilang faktor dari luar. Sudah ada iman, tapi ketika dengar saudara dari orang lain, itu imannya bisa turun. Ya, saya tidak akan lari ke sana, tapi saudara kalau sekarang faktor dari luar, saudara bahas faktor pengajaran firman Tuhan, saudara, yang lalu Pak Rami sudah khotbah tentang progresif yang sore ya, saudara, Kristen progresif. Saudara, sekarang itu yang banyak terjadi, keselamatan boleh ada dari luar. Di luar Kristen itu ada keselamatan, ini sangat berbahaya. Karena Alkitab secara teks menulis keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain bisa menyelamatkan, hanya dalam Yesus Kristus. Amin, saudara, tidak ada. Nah, saudara, itulah saya tidak salah, saudara. Itu salah satu faktor dari luar, saudara. Nah, kita kembali, saudara, kepada konteks cerita ini. Ketika orang Israel dengar, saudara, itu 10 orang bilang, iya betul, itu orang raksasa, kita tidak bisa ke sana, kita tidak mampu mengalahkan tanah Kanaan. Orang Israel ketika iman itu turun, saudara, ketika dia dengar, mereka bilang, kenapa kita tidak dibiarkan saja di Mesir? Atau sekarang kita ambil pemimpin, kita pilih pemimpin untuk menuntut kita pulang ke tanah Mesir. Sekalipun di sana mereka itu adalah budak. Saudara yang Tuhan, ketika mereka mendengar ini, Yosua marah, saudara. Kita baca tadi, Yosua mengoyakkan pakaian, dia berkata, tidak, kita akan maju berperang bagi mereka, karena yang menyertai kita adalah Tuhan. Yang menyertai mereka sudah dikalahkan oleh Tuhan. Saudara, antara 10 orang dan 2 orang, tentu saudara kalau demokrasi, ini 2 orang pasti kalah. Tapi ingat, iman tidak bisa dikalahkan oleh demokrasi. Ketika saudara berhadapan dengan iman, saudara ada pada iman, saudara diperhadapkan dengan satu demokrasi, hati-hati saudara. Kalau ini kebenaran firman Allah, engkau harus tetap pada kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Kita kadang-kadang diperhadapkan begitu, saudara. Diperhadapkan entah saudara dalam pekerjaan, dalam lingkungan apapun, kadang-kadang saudara ada dalam posisi berpikir demokrasi. Tetapi pada waktu itu sebetulnya Tuhan akan berdiri sebagai teokrasi. Untuk Tuhan memimpin. Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Haleluya, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia bisa bertindak tanpa manusia. Dan ini diimani oleh Yosua dan Kaleb pada waktu itu. Sehingga Yosua berkata, betul, memang betul apa yang kamu ceritakan. Mereka pemakan orang, mereka raksasa, mereka itu saudara punya tentara yang hebat. Ini kan mereka intai, yang mereka lihatkan tanah Yeriko, saudara, yang memiliki tembok yang besar, punya tentara yang hebat-hebat. Nah, itu yang mereka gambarkan itu, saudara. Tapi Yosua bilang, tidak, kita harus lihat Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kita. Motifnya Immanuel itu, saudara. Saudara kalau tetap berkata, kemana saudara pergi dan berada, saudaranya meminta Tuhan tolong hadir sebagai Immanuel, menyertai saya. Saya percaya kita akan mengalami kemenangan iman. Yang
terpenting saudara tahu adalah kemenangan iman. Sekali lagi saudara, iman ini saudara harus dijaga supaya tetap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Iman ini akan membawa kita, saya katakan apa saudara, melihat yang tidak terlihat. Haleluya saudara. Itu iman. Nah sebab itu saudara saudara Tuhan, dalam hal ini kembali lagi saudara, kita harus menjaga saudara, bagaimana saudara ketika kita bergaul sekalipun kepada sesama orang Kristen. Ini juga sesama orang percaya, mereka saudara, orang Israel. Tapi yang lebih banyak berkata tidak mungkin, kita tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sana. Bukan cuma itu saudara, bukan cuma 10 orang ini berkata tidak bisa. Mereka datangin orang Israel, datangin pengaruhi. Udah kita pengaruhi orang Israel supaya mereka jangan menyetujui untuk kita menyeberang ke Yeriko. Jangan setujui. Jadi orang Israel ketika mendengar itu, saudara cuma 2 orang, datang Yosua dan Kaleb. Wah saudara, ya tentu kalah Yosua dan Kaleb. Secara saya bilang tadi demokrasi ya, kalah. Tapi prinsip iman Yosua dan Kaleb, mereka tidak mau kalah. Silakan kalian menyerang kami secara demokrasi, tapi kami akan datang kepada Tuhan, dan Tuhan secara teokrasi akan membela kami. Saudara, singkat kata saudara tahu bahwa hal ini membuat mereka akhirnya bisa mengalahkan kota Yeriko. Soal kita sekarang saudara diperhadapkan hal-hal demikian. Di dalam kita menjalani hidup saudara, itu sebetulnya saudara punya konsep iman itu saudara. Ada saatnya memang kita berjalankan, memang kita masuk dalam hal demokrasi. Tetapi saudara, ada kalanya saudara, Tuhan akan bawa kita betul-betul ada dalam prinsip teokrasi. Hanya Tuhan yang bisa lakukan ini. Amin saudara. Tuhan yang bisa melakukan. Kadang-kadang saudara berkata, aduh, dengan cara ini tidak bisa. Tidak mungkin. Tapi coba saudara datang kepada Tuhan, bawa iman saudara kepada Tuhan, ya. Terus bersekutu dengan Tuhan, dan saudara akan lihat saudara apa yang saudara iman. Tuhan yang akan turun tangan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini yang kita harus kejar saudara. Iman itu, saya katakan iman itu selalu dia vertikal, selalu ke teokrasi ini. Selalu dengan Tuhan. Selalu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi jangan biarkan saudara punya iman, keyakinan kepada Tuhan yang benar. Kadang-kala datang orang-orang luar melemahkan iman kita. Tapi sekali lagi saudara, prinsip kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai lemah iman kita ya. Saya bilang juga, tapi tidak bisa baca, lalu sempat menyinggung saudara Matius 6 itu ya saudara, pasal 25-34 ya. Ketika murid-muridnya itu lemah imannya mengenai apa? Mulai makanan, minuman, pakaian. Itu kehidupan sehari-hari ya saudara. Nah, ini faktor-faktor ini juga saudara ya. Ketika itu datang saudara, mereka berkata, bagaimana ya kita nanti besok? Bagaimana kebutuhan kita nanti ya? Nah itu saudara, ketika saudara beriman, terus ada orang ngomongin, ada orang, iya kan semakin sulit ya. Iya semakin sulit. Saudara itu membawa saudara, sehingga Tuhan Yesus ketika mendengar, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu khawatir? Kamu kalau sudah beriman kepada Tuhan, Tuhan sudah janjikan itu, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap akan bela. Kamu tetap dengan iman itu, Tuhan pasti bela. Ikut Tuhan terus. Kami khawatir besok, kami khawatir minggu depan, kami khawatir akan masa depan. Tapi Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Saudara, kenapa jangan khawatir? Jangan kamu khawatir, Tuhan berkata kepada mereka, supaya mereka ingat lagi bahwa Tuhan itu yang sudah berbicara adalah Tuhan ya dan amin. Status kita memang sudah anak Tuhan. Status kita memang sudah ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Yang penting kita lakukan tanggung jawab kita juga. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap lakukan firman Allah. Amin saudara. Jadi saya tidak panjang poin ini, banyak ayat pendukung, tapi saya tidak lama. Saya
lebih akan membahas faktor berikut saudara. Tapi sekali lagi saudara hati-hati faktor dari luar ya saudara, faktor dari luar. Engkau sudah beriman ya, ada faktor dari luar bisa melemahkan iman saudara. Termasuk dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 di mana engkau berkumpul ya dengan orang fasik atau apapun, itu faktor-faktor itu bisa terjadi. Saya masuk pada yang ketiga karena ini yang saya sengaja untuk membawa saudara lebih panjang saudara. Faktor yang ketiga ini, dan ini yang banyak terjadi saudara kepada orang percaya baik dari zaman Alkitab dan zaman sekarang saudara. Mari kita akan lihat saudara ya. Kalau ini adalah, saya menulis ini bahkan sangat berbahaya saudara di zaman ini. Yang bisa melemahkan iman, saya tulis ini adalah faktor, sebetulnya itu adalah faktor berkat. Satu sisi saudara, Tuhan berkata aku yang memberkati engkau. Satu sisi loh saudara, satu sisi. Tapi satu sisi saudara, ada faktor-faktor ini bisa melemahkan iman. Nah mari kita belajar dari Alkitab ya. Jadi poin yang ketiga ini saudara, faktor mengenai berkat yang bisa melemahkan iman. Kalau sudah lihat saudara ya, mari kita lihat mulai dari Nuh saja kita bahas, mulai dari Nuh ya. Mulai dari Nuh. Kejadian 9 ayat 18 sampai 21. Mari baca bersama-sama, lantai bawah membaca 1, 2, 3. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Saya stop saja di sana karena fokuskan di sini saudara. Fokuskan di sini di mana Nuh 21 boleh, 21 sorry. Justru akibatnya ada di 21, sorry. Akibat ada 21. Mari baca 1, 2, 3. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Perhatikan saudara, poin yang ketiga adalah faktor berkat yang kita akan baca. Berkat itu dari Tuhan. Tapi satu sisi saudara, kalau kita tidak ada dalam sistem yang Tuhan buat, dia akan mempengaruhi kita. Dia akan saudara? Berkat ini saudara tidak pernah salah. Berkat ini tetaplah berkat. Tetapi ketika si penerima berkat saudara tidak ada pada posisi iman yang benar pada Tuhan, dia bisa salah. Nah Nuh saudara, Nuh kan kita kenal. Kalau sebelumnya bahkan sudah tahu Nuh disebut apa Nuh itu saudara? Hidup bergaul dengan Allah. Sebelumnya saudara, Nuh itu adalah hidup bergaul dengan Allah, luar biasa. Ketika dia hidup bergaul dengan Allah, Tuhan memberkati dia. Pertanian dia Tuhan berkati. Dia tanam anggur, panen luar biasa, Tuhan berkati itu. Tapi dikatakan Nuh setelah itu mabuklah dia dan dia telanjang. Soal muatan ini sebetulnya muatan negatif memang kepada Nuh saudara. Tetapi menjadi poin bagi kita bahwa bagaimana saudara berkat itu memang dari Tuhan. Tetapi berkat itu saudara, kalau si penerima berkat tidak ada pada posisi iman yang benar pada Tuhan, dia bisa salah. Seperti itu. Dan kadang-kala saudara yang salam Tuhan, orang percaya itu entah dari Alkitab dan orang-orang percaya dalam Alkitab dan di zaman sekarang saudara, kadang-kala tanpa sadar saudara, tanpa disadari melihat oh ini saya diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan, tapi tanpa disadari posisi iman dia sudah tidak ada pada posisi yang benar di dalam Tuhan. Sehingga saudara Islam Tuhan seperti Nuh tanpa disadari sudah terseret keluar dari kebenaran firman Allah. Saya bawa lagi saudara begini, itu pertama Nuh. Jadi kita memperhatikan saudara faktor-faktor ini, faktor berkat ini saudara, jangan sampai membuat posisi iman kita itu keluar saudara, keluar daripada kebenaran firman Allah atau sistem yang Tuhan buat. Jadi tidak salah ya saudara terima, saudara punya berkat tidak salah, kita terima berkat tidak salah.
Yang salah adalah ketika posisi kita beranjak dari kebenaran atau iman yang benar. Itu yang akan jadi salah. Dan tentu saudara, sistem dunia ini memang telah membuat itu. Untuk menarik semua orang, tidak ada pada sistem kebenaran. Dunia memang sudah membuat sistem supaya orang pun percaya Yesus. Kalaupun dia sudah terima berkat, masuk pada sistem dunia. Jangan ada dalam sistemnya Tuhan. Memang itu programnya antikris, programnya iblis memang seperti itu. Saudara, mari kita lihat ya saudara. Kita lihat lagi begini. Ambil contoh dulu, saudara. Ini Salomo. Mari baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 11. 111. Kita boleh baca ya bergantian. Ini agak panjang. Mari bangkit berdiri dulu. Lantai atas, lantai bawah bangkit berdiri. Seperti tadi gantian. Supaya saudara dapat itu. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Nah, saudara boleh lihat ya. Berkat tidak salah ya. Salomo itu bersekutu dengan Tuhan, tapi kita lihat ya, berkat itu ketika dia terima, dia adalah orang yang kaya dan sangat terkaya, tidak ada orang sekaya dia. Tapi saudara mulai baca saja di ayat ini, saudara mulai bergeser kan imannya. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, perempuan Edom, perempuan Sidon, perempuan Het. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jadi ada berapa, saudara? 1000. Sebelum lanjut ya, ingat ya, Alkitab itu, saya sudah pernah bilang ya, tapi saya ulang supaya saudara ingat lagi. Alkitab itu dipahami salah satu sisi ajaran yang harus dituruti, satu sisi Alkitab hanya dipahami sebagai pemberi informasi. Seperti ini bukan ajaran, tapi memberi informasi untuk kita pelajari, kita lihat sisi rohaninya. Jadi maksud saya begini, oh ternyata Salomo tuh istrinya 1000. Bukan berarti kita harus contohi, cuma informasi. Bisa paham ya saudara? Jangan sampai saudara sudah baca ini pulang-pulang sudah bilang, itu aja Salomo 1000, jadi saya 2 boleh ya. Hanya pemberi informasi. Tapi saya akan jelaskan akibatnya ini. Ayat yang ke-4, 2, 3. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia negatif semakin berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Lihat ya, jadi apanya? Jadi imannya kan sudah bergeser kan? Sekali lagi berpegang, yang berkat itu tidak pernah salah loh saudara. Itu dari Tuhan. Tapi yang salah adalah Salomo ya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewa Asitoret, dewi atau dewa orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan pada semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban-korban dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya atau imannya telah apa saudara? Menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri padanya. Yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya dia mengikuti Allah lain, akan tetapi dia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Bersama-sama 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu,
maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, dari ayat-ayat ini kan saya bisa pelajari. Saya bilang tadi, Tuhan tuh yang kasih dia berkat dari awal. Salomo sampai punya hikmat. Tapi saudara, berkat itu tetaplah dari Tuhan. Berkat saya bilang tidak pernah salah karena dari Tuhan. Tapi Salomo adalah salah. Dia keluar dari perjanjian dengan Tuhan. Salomo ini saudara, memang dia mendapat sistem, dia bukan mata keranjang saudara, tapi begini. Sistem dulu, jadi ada raja mau datang, dia akan cari perempuan tercantik di kerajaan-kerajaan itu, mereka akan bawa kepada Salomo. Jadi sampai terus jadi salah satu upeti bagi Salomo, selain mereka membawa emas kepada dia, karena dia banyak hikmat. Nah, saudara lihat ya, jadi dia punya kekayaan itu, sekali lagi tidak salah, tetapi saudara, dia mencondongkan juga baik kepada perempuan-perempuan itu, yang dimana perempuan-perempuan itu tidak percaya kepada Yahweh, kepada Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Lama-kelamaan Salomo bergaul dengan perempuan-perempuan ini, dengan raja-raja yang lain. Bukan saja saudara dia bergaul begitu, tetapi imannya juga dia condongkan kepada Allah-Allah asing. Imannya juga turun. Saudara, saya bilang begini, yang faktor ketiga kita bahas adalah faktor berkat. Kita mesti hati-hati. Saya bilang tadi, berkat memang dari Tuhan. Tapi kalau iman kita tidak berpaut kepada Tuhan, tidak kuat di dalam Tuhan, saudara, berkat-berkat itu akan saudara, dimanfaatkan oleh iblis untuk menyeret iman kita keluar dari Tuhan. Tapi tentu kita punya berkat dari Tuhan, iman tetap pada Tuhan. Amin, saudara. Salomo tadinya itu saudara, dia itu punya berkat, dia bangun bait Allah. Tadinya begitu. Lama-kelamaan saudara, dia punya berkat bukan bangun bait Allah, tapi dia bangun berhala-berhala, sesembahan-sesembahan, selir-selirnya itu saudara. Dia condongkan ke sana, malah dia bangun ke sana, dia pakai ke sana. Dia pakai dengan pesta-pesta, dengan apa ini saudara, di gundik-gundiknya dia. Dia pergi ke kerajaan ini, ada gundiknya, oh kita pesta di sana. Begitu saudara, dia sudah tidak lagi menggunakan apa yang dari Tuhan itu. Seharusnya seperti dari awal, harus dipakai dalam pekerjaan Tuhan, harusnya ya. Tapi dia pakai keluar, sehingga imannya jauh dari Tuhan. Coba saudara lihat begini. Kita lompat, kita tinggalkan ini, saudara. Itu kondisi Salomo ya, ketika dia imannya jauh dari Tuhan. Tapi ingat, Salomo akhirnya bertobat ya saudara. Dia bertobat, saudara boleh baca dalam seluruh kitab Pengkhotbah. Tapi saya akan kutip juga di sana, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 15. Mari kita lihat supaya saudara bisa. Ini Salomo pertobatan dia ya saudara. Dia menceritakan tentang kehidupan dia ketika jauh dari Tuhan, ketika dia berkelimpahan berkat Tuhan, tapi ternyata faktor itu telah membuat dia itu jauh dari Tuhan. Karena posisi iman dia tidak jaga saudara. Ya, sebagai nasihat bagi kita terima berkat Tuhan, suami istri, anak, orang tua harus saling menjaga supaya iman tetap dalam Tuhan ya. Karena itu kuat sekali ini, menarik ini saudara. Mari kita baca 1, 2, 3. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya ini ya. Sorry, kenapa itu? Saya bilang tadi berapa? Ayat 9 ya. Nah ini 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Sekali lagi ya, ini perkataan Salomo ya. Di mana dia itu tidak ada di antara kita bisa sekaya dia. Bahkan Alkitab bilang tidak akan orang lain sekaya dia. Cuma dia yang pernah hidup di muka bumi, yang memiliki kekayaan yang tidak ditandingi oleh siapapun di muka bumi. Dan siapa, terus 2, 3. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, saudara, ayat selanjutnya.
tahan dulu ayat ini, tahan tadi ya. Jadi dia ceritakan ya, ini yang saya bilang tadi, dia ceritakan pada waktu dia bertambah kekayaan dia, bertambah orang yang menghabiskannya. Karena memang dia hidup dengan pesta-pesta orang lain. Oh, seandainya dia punya selir tadi, saudara, atau gundik tadi, saya di kerajaan ini, pulanglah dia di kerajaan, orang-orang itu udah pesta-pesta semua. Jadi dia bilang, bertambah orang di sekitar dia, bertambah orang menghabiskannya. Jadi dia sebetulnya pada waktu itu, saudara, dia mengalami, bisa bilang, depresi. Ayat ini terus, dan apakah, terus saya ya, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Itu Salomo. Sampai dia bilang begini, aduh lebih enak kalian yang kerja-kerja begitu daripada saya ini orang kaya. Dia bilang saya tidur aja susah, dan gak bisa tidur. Memang betul-betul ketika dia jauh dari Tuhan, saudara, dia tidak bisa nikmati. Kelihatan dia menikmati pesta-pesta di luar, tapi dia pulang, dia gak bisa tidur. Tuhan gak kasih, betul-betul dia tidak menikmatinya. Jadi sebetulnya dia menceritakan pada waktu dia kaya, betul-betul ketika dia jauh dari Tuhan, dia tidak nikmati. Selanjutnya, ayat selanjutnya sampai 15 ya. Siapa yang baca ini? Saya. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Ya, bahkan dia bilang kemalangan. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya. Jadi dia punya kekayaan, dia simpan itu sudah bertimbun-timbun itu, saudara, oleh pemiliknya, menjadi apa, saudara? Kecelakaannya sendiri. Ya berat ya, saudara. Harusnya kalau kita pikir, kalau kita kaya senang ya, saudara. Harusnya enak. Siapa yang mau jadi kaya? Semua mau kan? Tapi jangan seperti Salomo ya. Harus kaya tapi tetap dalam Tuhan. Seperti kalau Salomo awal boleh. Kalau Salomo awal apa, saudara? Dia kaya tapi bangun baik Allah, bangun gereja Tuhan. Makanya kalau Salomo kaya, saudara bilang, Tuhan kalau saya kaya, saya belikan gereja GPDR Siloam Kota Wisata 10 ruko. Tapi bukan cuma itu, gereja itu ada perawatannya. Ruko satu aja ini kita punya biaya bulanan besar loh, saudara. Ada perawatannya, tapi jangan pernah takut kalau saudara sudah punya sistem yang baik. Nah, lanjut lagi. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Aduh, stres juga dia ya, sudah dihabisin orang lain. Nah, ayat terakhir 15, baca 2-3. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Stop saya sampai sini. Jadi ini adalah penyesalan Salomo. Penyesalan Salomo bagi kita jadi informasi. Oh begitu ya. Berarti kalau saya kaya, saya tidak boleh seperti Salomo. Itu informasi. Amin. Itu pelajaran rohani bagi kita. Nah, itu dari sisi orang tua ya. Saya bawa dari sisi orang. Mari kita lihat dari sisi anak. Ada juga begini, saudara. Di Alkitab, orang tuanya kaya, setia sama Tuhan, tapi anaknya tidak. Nah, ini juga bahaya. Faktor kekayaan ya, saudara. Seharusnya kan orang tuanya kaya, di dalam Tuhan, anaknya juga harus dalam Tuhan. Tapi di Alkitab ada orang tuanya kaya, orang tuanya setia sama Tuhan, tapi anaknya tidak. Ada yang tahu siapa dia? Ayub. Mari buka Ayub 1, saudara. Coba lihat Ayub 1. Mari baca. 2-3 sama-sama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur lagi. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba,
3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah apa? Yang terkaya di semua orang di sebelah timur di zaman itu. Ayat 4. Anak-anaknya terus lelaki biasa mengadakan apa? Pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka juga diundang untuk apa? Makan dan minum bersama mereka, pesta-pesta. Ayat 5, 2-3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah apa? Berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub itu baik. Bahkan dibilang, Tuhan ampuni anak-anak saya. Tapi ada kekurangan juga. Tidak mau tegur anaknya, membiarkan anaknya. Nah itu kita sebagai orang tua. Terus berapa sebelum tadi? Oh, lompat ke ayat 18. Lihat ya, itu akibat tadi. Nah ini akibatnya. Jadi kita lihat kehidupan dari Ayub begitu saleh hebat, tapi kehidupan anaknya pesta tidak datang pada Tuhan. Lihat akibatnya. Baca 1, 2, 3. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan apa? Minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Masih pesta-pesta karena kekayaan. Terus, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga apa? Mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sampai ayat 22 itu, tapi sudah boleh baca. Tapi ini sudah bisa gambar, waktu saya sudah habis. Soal ini menjadi pelajaran buat kita, saudara. Sekali lagi, faktor berkat dari Tuhan tidak pernah salah. Amin, saudara. Tetapi posisi iman, berkat itu bisa menarik. Entah Salomo sebagai orang tua hidup jauh dari Tuhan, Salomo menyesal, masih bisa menyesal dan bertobat. Tapi anak-anak Ayub tidak bisa, tidak sempat bertobat. Lagi pesta-pesta, tahu-tahu ditimpa kematian seperti itu. So, tentu ini menjadi pelajaran buat kita, bukan untuk menakuti kita. Tapi sekali lagi, tentu semua kita posisi Tuhan berkati. Kalau Tuhan sudah berkati, posisi iman harus dijaga. Amin, saudara. Jangan sampai saudara kita puas, kita sudah diberkati, padahal itu membuat anak-anak kita tanpa kita sadari mereka sudah terseret kepada hal-hal dunia dan sulit untuk balik iman itu. Makanya saudara, saya katakan begini, saudara, dalam kehidupan kita, ya saudara, buatlah satu sistem, saudara, dalam kehidupan kita. Dalam berkat Tuhan harus sudah punya sistem, mesti dijaga. Ya mohon maaf ya saudara, ketika sudah terima berkat dari Tuhan, sudah ada sistem. Ini berkat buat Tuhan, buat gereja, buat keluarga. Saudara harus atur itu, harus atur. Karena kalau tidak, saudara, kebablasan nanti kita seret, saudara. Anak saya tidak bisa jaga mereka. Anak-anak ini, saya juga menyadari saya terbatas. Tapi dalam sistem keuangan, anak-anak ini, 2 anak saya sudah bilang, pokoknya kamu terima uang jajan, kamu harus kasih persepuluhan ke gereja. By Faithful di Korea, itu yang menolong kamu. Jadi Faithful pun ya, saya bersaksi buat saudara ya, dia bilang, Pak, teman-teman, orang tua udah kirim puluhan juta, nggak cukup mereka punya uang. Kenapa? Karena sistem keuangan mereka itu hanya dipakai untuk pesta-pesta, nggak akan cukup berapa banyak. Tetapi kalau anak-anak ini, saudara, uang jajan pun mereka ambil persepuluhan, dengan sendirinya Tuhan akan menolong mereka mengendalikan diri mereka.
Bahkan mereka akan sayang uang mereka itu. Kita pun orang tua mesti itu, saudara. Mesti bikin sistem itu. Kalau tidak, saudara akan keseret semua. Nggak kuat kita dengan uang itu. Nggak bakal kuat. Kalau tanpa sistem Tuhan, tanpa sistem Tuhan. Saudara mau bangun sistem sendiri, nggak bakal kuat, saudara. Tetap keseret, saudara. Karena saya bilang tadi, sistem dunia itu sudah buat macam-macam keinginan dunia ini, saudara. Untuk semua orang alihkan ke sana. Jangan mengalihkan kepada Tuhan. Termasuk berkat kita. Padahal berkat dari Tuhan. Tapi iblis berusaha buat sistem supaya jangan dipakai kepada Tuhan uangnya. Jangan ke sana. Nah, sekali lagi saudara, biarlah kita tetap, saudara, pada posisi ini. Faktor berkat itu, biarlah kita tidak membuat kita, saudara, iman kita bergeser. Tapi faktor berkat ada pada kita buat sistem yang Tuhan atur dalam sistem keuangan yang Tuhan ajarkan. Saudara lakukan itu, saudara pasti kuat dalam Tuhan. Amin, saudara. Bukan berarti, oh Pak Pendeta, kalau saya kasih persepuluhan nanti saya akan jadi kaya. Bukan itu, supaya imanmu tetap di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, imanmu pasti keseret. Ada satu ayat berkata begini, begitu. Saya cuma lupa, saya ternyata tidak catat dia. Aduh. Ada di kitab Wahyu berkata begini. Jemaat mana itu ya? Kamu kelihatan kaya, tetapi kamu itu miskin. Itu orang Kristen, saudara. Jadi kalau ada yang bisa lihat, saudara begini. Apa di Wahyu berapa itu ya? Wahyu 3 atau apa ya? Ada di situ, saudara. Kaya tapi miskin. Ini bicara posisi iman sebetulnya, saudara. Jangan sampai, saudara, anak-anak kita pun begitu. Dia merasa dia itu kaya, orang tuanya semua cukup. Tapi sebetulnya dia itu miskin dalam iman kepada Tuhan. Dan sekali lagi, saudara, kita, saudara, juga sebagai orang tua, kita nggak bisa kendalikan, saudara. Uang itu nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan dia. Kecuali kita punya sistem dalam Tuhan. Amin, saudara. Engkau buat sistem yang Tuhan atur, itu kamu bisa. Tapi ketika tidak ada sistem rohani dalam hal keuangan yang Tuhan buat, ya, kalau saya berkatakan, kita itu sudah ada sistem yang Tuhan buat dalam Alkitab. Kamu terima berkat, kamu punya persepuluhan, ambil ini. Begitu ya. Mau kasih persembahan ini, kasih orang tua ini. Begitu ya. Ikuti sistem Tuhan aja, ikuti sistem Tuhan. Saudara akan tenang hidup saudara. Tidak akan mudah terseret seperti Salomo. Tidak akan mudah terseret sebagai anak-anak seperti anak Ayub. Karena engkau ikut sistem Tuhan. Jangan saudara pikir, oh saya kan orang tua sudah. Oh anak-anak tidak perlu. Anak-anak pun dalam hal keuangan ikuti sistem Tuhan. Karena kalau tidak, mereka akan jadi seperti anak Ayub. Haleluya. Mau diberkati Tuhan? Tapi ikutin sistem Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kita harus diberkati Tuhan. Orang yang dibilang diberkati Tuhan adalah dia tetap mengikuti sistemnya Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Berkat tetap berkat, tapi sistem dari Tuhan tetap diikuti supaya engkau tidak diseret oleh dia. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, demikian firman Tuhan saya sampaikan buat saudara agak panjang, saudara, tapi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita langsung berdoa, dan yang bertugas maju ke depan untuk perjamuan kudus, kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa. Yang bertugas perjamuan kudus, kami satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini setelah firman-Mu Engkau taburkan dalam iman percaya kami. Kami juga bersama-sama akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus. Karena roti dan anggur ini ya Tuhan adalah melambangkan kehadiran tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Tuhan, sifat dari tubuh dan darah Kristus tetap terjadi pada kami. Tubuh dan darah Kristus menyucikan kami dari segala dosa. Bahkan tubuh dan darah Kristus juga membatalkan semua tuntutan dari dosa itu.
Sebab itu kami bersyukur Tuhan, roti dan anggur yang telah tersedia ini, sucikan, kuduskan. Benar-benar Tuhan, kami menikmati sifat dari tubuh dan darah Kristus itu. Kami juga berdoa setiap kami yang telah datang, kami menikmati roti dan anggur ini ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang makan roti dan minum anggur ini, ada yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kekuatan-kekuatan jahat dari roh-roh jahat dihancurkan oleh tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, bukan dengan barang fana. Perjamuan ini pertama untuk mengingat akan penebusan Tuhan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Kedua, saudara, ketika saudara makan memang tetap rasa roti, minum tetap rasa anggur. Tapi ingat, sifat dari tubuh dan darah Kristus itulah yang terjadi pada kita. Sifat tubuh dan darah Yesus itu apa? Itu menyucikan kita dari dosa. Sifat tubuh dan darah Yesus itu menghancurkan segala tuntutan dosa. Sifat dan darah Yesus menghancurkan kekuatan iblis. Sifat dan darah Yesus juga menghancurkan sifat-sifat dosa. Sebab itu saat saudara makan dan minum, saudara mengingat akan penebusan Tuhan dan saudara akan minta Tuhan, biarlah sifat dari tubuh dan darah Yesus itu terjadi buat saya.
Pegang roti dan saya baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengar firman Tuhan. Pegang cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari saudara minta pada Tuhan biar sifat dari tubuh dan darah Kristus itu terjadi pada kita. Mari angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Engkau serukan bilang, Tuhan, sifat tubuh dan darah Yesus ini benar-benar terjadi bagi saya Tuhan. Terjadilah sifat tubuh dan darah Kristus bagi kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan kekuatan dosa apapun dihancurkan oleh sifat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang telah makan dan minum memperingati penebusan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Iman kami diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan, kalau ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu saat ini, kami taruh semua pergumulan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber jawaban kami. Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kami percaya setiap kami ditolong oleh Tuhan, dijamu oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan. Iman percaya kami. Terima kasih dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Nanti dengan kasih Kristus, saudari Tiara pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah membuka setiap kami. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu. Kau tuntun ya Tuhan, Kau sertai kemanapun hamba-Mu pergi. Kami juga telah menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Berkati agar kami terus mengingat ya Tuhan akan kebaikan-Mu bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Kau berkati ya Tuhan setiap orang yang memberikan persembahan, dan kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jabat segalanya besar kecil.
pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan dan keluarganya. Terima kasih juga untuk yang bertugas pada pagi hari ini dari WL, singer, tim pemain musik, tim multimedia, dan tim asyir juga yang sudah sama-sama melayani Tuhan. Dan terima kasih juga untuk segenap jemaat yang telah hadir, sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya saya akan sampaikan pengumumannya. Nanti sebentar jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu di gereja. Dan untuk nanti jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua. Nanti apabila ada kerabat atau keluarganya belum ibadah, boleh diajak untuk ibadah sore jam 5. Ya, doa puasa 3 hari GBD Kota Wisata mulai hari Senin sampai hari Rabu. Untuk puasanya boleh dipilih, boleh puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Dan hari Rabu komsel diadakan di rumah masing-masing. Karena hari Kamis kita ada kegiatan ibadah padang, jadi untuk hari Rabunya digunakan untuk persiapan ibadah padang ya. Nah, ini untuk ibadah padang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kamis jam 9 sampai selesai, tanggal 9 Mei 2024 di Taman Bunga Wiladetika Cibubur, Pavilion Greenfield. Nanti untuk maps-nya lebih jelasnya nanti akan di-share melalui grup GBD Kota Wisata. Dan untuk dress code-nya atasnya merah, lebih disarankan pakai kaos, tapi kalau misalnya tidak ada kaos boleh pakai kemeja atau baju merah yang lainnya nggak apa-apa. Bawahannya bebas, tapi kayaknya lebih santai pakai jeans. Tapi kalau nggak ada jeans nggak apa-apa. Jangan sampai nggak ada atasan merah, bawahannya nggak ada jeans, jangan sampai nggak datang. Dan bagi jemaat yang butuh transportasi dan yang kendaraannya masih ada space kosong, bisa menghubungi panitia. Jadi nanti kalau misalnya ada kendaraan masih ada space kosong, boleh nanti untuk jemaat-jemaat yang lain ditebengin. Dan ada tambahannya lagi, untuk tiket masuknya itu bayarnya masing-masing. Untuk yang naik kendaraan motor bayarnya 5.000, untuk yang naik kendaraan mobil bayarnya 10.000. Nah, tapi ada tambahannya. Jadi masuknya juga bayar per orang. Jadi bayar kendaraan plus orang yang ada di dalam kendaraannya atau yang naik motor. Nah, nanti kan biasanya di situ ada tukang foto. Nah, sekiranya kalau misalnya kurang berkenan, tukang fotonya boleh ditolak aja. Nggak usah foto-foto saya mungkin gitu. Ini nggak usah foto-foto saya, dari gereja udah ada tim dokumentasi gitu. Nah, bantuan dana untuk ibadah padang dapat mentransfer ke rekening Ibu Elina di Bank BCA Digital 009534682970. Setelah ibadah padang, hari Jumatnya itu akan diadakan doa 10 malam. Jadi doa 10 malam itu dimulai hari Jumat tanggal 10 Mei sampai hari Sabtu 18 Mei 2024. Jamnya 19.30 atau jam setengah 8 malam, tepatnya di gereja. Nah, terus selama adanya doa malam 10 hari, semua kegiatan wadah itu digabung dengan doa 10 malam di gereja. Nah, selama doa 10 malam ini kita puasa. Puasanya puasa Daniel. Jadi pagi sampai sore puasa, malamnya baru makan. Doa paginya tetap ada di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan untuk minggu depannya, hari Minggu tetap ada ibadahnya tetap 2 kali, jam 8 pagi, jam 5 sore juga di gereja, dan jam 10 pagi ibadah anak-anak sekolah minggu. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau Ibu Gembala? Sedikit tambahan saja Bapak Ibu Saudara mengenai ibadah padang. Tadi hanya disampaikan ibadah padang diadakan di sini jam segini gitu ya, dan tiket masuknya bagaimana, tapi perlu disampaikan juga bahwa ibadah padang ini tadi sesuai dengan dress code-nya juga santai, kita lebih rileks, dan kita akan di situ kita akan kekeluargaan lah, saling kenal satu dengan yang lain. Dan acara ini nanti tidak hanya sekedar ibadah, tetapi kita juga ada permainan-permainan. Jadi benar-benar itu refreshing, ibadah tapi refreshing ya. Jadi saya himbau seluruh jemaat Tuhan bisa ikut
ambil bagian di dalam ibadah padang ini. Jangan khawatir untuk yang tidak bisa duduk di lantai, yang nggak bisa lesehan, tetap disiapkan kursi. Jadi kursi disiapkan, diprioritaskan untuk yang jemaat yang senior, maksudnya senior dalam hal usia, ya, senior dalam hal usia, dan juga mungkin yang ada masalah dengan mungkin kaki karena nggak bisa duduk di lantai atau seperti itu, ya. Jadi itu saja. Jadi jangan lupa hari Kamis nanti jam 9 pagi acara kita mulai di Villa Detika di Pavilion Bougainville. Jadi itu saja ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita sama-sama, kita bangkit berdiri, kita akan langsung berdoa saja untuk mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau mau Tuhan kami lakukan, Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi rema bagi kami, menjadi pegangan di dalam kami menjalani hidup kami. Khususnya seminggu yang akan datang ini Tuhan, kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga karena kami tahu Engkau senantiasa memegang kami Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, segala pergumulan kami, segala kesusahan kami, segala persoalan yang kami hadapi, kami bawa kepadamu karena kami tahu Engkau Yesus Tuhan satu-satunya penolong bagi kami. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup melepaskan dan memulihkan kami. Dan kami amini Tuhan, kami percaya semua itu pasti terjadi dalam hidup kami, asalkan kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, mampukan kami untuk terus berpegang teguh pada kebenaran-Mu, mampukan kami untuk terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat dan menikmati janji Allah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah sebentar sekolah minggu dan juga ibadah raya sore kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan ibadah padang nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului dalam setiap acara ibadah kami. Engkau bekerja secara luar biasa Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam ibadah kami. Bahkan ibadah doa 10 malam, kami percaya Engkau berkarya. Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu, dan Engkau akan puaskan kami dengan hadirat Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Sepanjang minggu yang akan datang kami tetap ada di dalam perlindungan Allah. Bangsa negara ini juga ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menikmati setiap janji Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa pengurapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.